Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rizky Melati dengan NIM 11820600095. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa tentang biokimia. Pertama adalah struktur dan fungsi lipid, yang kedua adalah metabolisme lemak, yang ketiga adalah sintesis asam lemak. Kita akan ke video selanjutnya. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endotermal rangkaian hidrokarbon. Lipid bersifat ampilipid, artinya lipid mampu membentuk struktur seperti vesikel, liposom, atau membran lain dalam lingkungan basah. Lipid biologis seluruhnya atau sebagiannya berasal dari dua jenis subsatuan atau blok bangunan biokimia, gugus keteosil dan gugus isopren. Berdasarkan struktur kimia, lipid memiliki beberapa struktur. Yang pertama adalah berdasarkan struktur kimianya. Lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur ini, lipid dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasil gliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Ada 3 jenis reaksi kimia yang terjadi pada lipid, yaitu reaksi pembentukan hidrolisis, reaksi saponifikasi atau penyabunan, dan reaksi hidrogenasi. Yang pertama adalah reaksi pembentukan hidrolisis. Apa sih reaksi pembentukan hidrolisis itu? Yaitu reaksi pembentukan yang memiliki dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Reaksi turunan lipid ada dua, yaitu 1. Fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid memiliki sifat amfifilik yang memiliki gugus kepala atau fosfat dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofil sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya, dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob atau sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Yang kedua adalah steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid bersifat amfilipid dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Lipid memiliki peranan yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Insulasi termal atau panas.
Yang kedua, mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya adalah pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut yang dingin. Yang ketiga adalah sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Kemudian kita akan membahas metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses di mana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Adapun fungsi metabolisme lemak adalah: 1. Sebagai komponen struktur membran. Yang kedua, sebagai lapisan pelindung pada beberapa jasad. Yang ketiga, sebagai bentuk energi cadangan. Yang keempat adalah sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Yang kelima adalah sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Jenis-jenis lemak. 1. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak terbagi atas 3, yaitu lemak sederhana. Lemak sederhana tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam. Contoh senyawa lemak sederhana yaitu lilin atau wax, atau plastisin, atau lemak sederhana yang padat pada suhu kamar, dan minyak atau lemak sederhana yang cair pada suhu kamar. Kemudian yang kedua adalah lemak campuran. Lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Contoh lemak campuran adalah lipoprotein atau gabungan antara lipid dengan protein, kemudian fosfolipid, gabungan antara lipid dan fosfat, serta yang ketiga adalah fosfatidilkolin atau gabungan antara lipid, fosfat, dan kolin. Yang ketiga adalah lemak asli atau derivat lemak. Derivat lemak merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Adapun rumus umum dari asam lemak adalah CH3 atau CH2NCOOH atau CnH2n tambah 1 min COOH. Rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Ada dua macam lemak asam lemak, yaitu asam lemak jenuh. Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap. Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Struktur asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu satu, struktur asam lemak jenuh dan struktur asam lemak tak jenuh. Sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak, jalan yang tampak untuk mensintesis asam lemak berbeda sekali dari jalan oksidasinya. Senyawa yang digunakan untuk menambah panjang rantai asam lemak adalah malonyl-CoA yang disintesis dari asetil-CoA. Pada hewan tingkat tinggi, sintesis asam lemak terutama terjadi dalam hati, jaringan adipose, dan dalam kelenjar susu. Di tingkat sel, pembentukan asam lemak berlangsung dalam sitosol. Sebaliknya, pada oksidasi asam lemak terjadi pada mitokondria. Asam sitrat dan karbon dioksida merupakan senyawa yang paling penting pada biosintesis asam lemak. Kemungkinan besar kedua senyawa di atas bertindak sebagai katalisator. Setelah berakhirnya reaksi CO2 yang mula-mula terlibat di dalamnya tidak terdapat dalam asam lemak yang dibentuk. Enzim yang mengkatalisis biosintesis asam lemak merupakan enzim kompleks yang terdiri dari 7 protein. Tahapan reaksi biosintesis asam lemak diteliti dalam laboratorium oleh Evelyn S. wakil PR Vagelos yang kemudian disusun ke dalam sebuah siklus.
Nah, tahap dari sintesis asam lemak dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pengangkutan asetil-CoA ke dalam sitoplasma. Asetil-CoA yang terdapat dalam mitokondria berasal dari 3 sumber. Yang pertama adalah dekarboksilasi asam pirufat, yang kedua degradasi asam amino, dan yang ketiga deoksidasi lemak. Senyawa beratom C2 buah di atas tidak dapat keluar menembus dinding mitokondria untuk menuju ke sitosol. Tempat berlangsungnya sintesis asam lemak, asetil-CoA itu dapat keluar mitokondria dengan jalan mengubah senyawa tersebut menjadi asam sitrat atau diangkut oleh karnitin. Baik asil karnitin maupun asam sitrat dapat menembus dinding mitokondria dan kemudian terurai lagi menjadi bagian-bagian. Yang kedua adalah pengubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA, satuan yang memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah malonyl-CoA. Pembentukan senyawa ini dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase yang membutuhkan biotin, CO2, dan ATP. Yang ketiga adalah transfer gugus asli ke kompleks enzim senyawa yang bertindak sebagai pemula rantai asam lemak. Asetil-CoA, senyawa aktif yang beratom C sebanyak 2 buah ini dikait oleh ACP, yang selanjutnya ditempelkan ke enzim ketoasil ACP sintesis. Yang keempat adalah gugus malonyl terikat pada ACP malonyl-CoA yang dibentuk melalui reaksi karboksilasi asetil-CoA. Selanjutnya dikaitkan oleh ACP.